Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Mbak Wulan yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Santi dari Rinjing Desktop. Hari ini kita akan ngobrol bareng dalam acara Coffee for Change, ilustrasi untuk mengenalkan dunia literasi. Nah, di malam hari ini, mungkin teman-teman ada yang belum kenal apa itu Rinjing Desktop atau baru dengar apa itu Rinjing Desktop. Kita akan kenalan dulu dengan Rinjing Desktop lewat video berikut. Silakan, Mbak Resti. Nah, untuk teman-teman yang baru kenal dengan Rinjing Desktop, silahkan mampir ke media sosial kami yang sudah bergabung di ruang belajar Rinjing Desktop di WhatsApp Group. Mungkin teman-teman yang sudah kemarin isi form sudah bergabung ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa saja kegiatan kami. Kemarin kita sudah bikin Cafe for Change, sebelumnya kita juga sempat mengundang ilustrator, ada Mbak Evelyn, ada Mbak Wafi. Nah, sekarang kita undang tamu istimewa, ada Mbak Wulan. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita awali ngobrol bareng kita dengan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti, kita obrolkan nanti dapat menjadi berkah dan ada insight yang bisa diambil di dalamnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Kita simak dulu kurikulum vitae dari Mbak Wulan. Silakan Mbak Resti. Nah, ini dia ada Mbak Wulan. Nama lengkap beliau adalah Wahyu Apri Wulansari. Mereka Beliau adalah pendongeng yang menggunakan media gambar tradisional. Kalau kemarin kita sudah mengundang ilustrator yang menggunakan media digital, sekarang kita undang seorang yang memanfaatkan media gambar tradisional untuk mengenalkan dunia literasi. Beliau lahir di Solo pada 26 April 1984. Saat ini domisili di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Solo ya, Mbak ya? Ya, Ya. Solo, pinggir Solo, ya betul. Iya, ini tetangganya Mas Gibran apa Mas Kaisang ini? Tangga jauh banget, beda Tetangga, beda kabupaten. oh, beda kabupaten. Oke, beliau pekerjaannya sekarang freelance, kemudian ada Blood Batik. Beliau anak terakhir dari 4 bersaudara, founder dari Bersatu Nusantara. Hobi beliau menggambar, traveling, bermain musik gamelan. Wah, menarik sekali nih, main musik. Pengalaman organisasi beliau bisa teman-teman baca.
Kemudian kegiatan personal saat ini mendongeng sambil menggambar, melukis, dan berobat. Nah, mungkin kita akan cari tahu dulu lebih jauh lewat obrolan dengan Mbak Wulan nanti. Mungkin ada yang sudah follow Instagramnya Mbak Wulan, mungkin sedikit banyak akan tahu apa yang beliau lakukan, gerakan apa yang dilakukan berhubungan dengan budaya literasi. Sebelumnya kita ada video nih, salah satu video Mbak Wulan yang sedang mendongeng dengan menggambar dari cerita yang sedang didongengkan. Nah, kita simak dulu. Silakan Mbak Resti. Mbak Resti mungkin bisa unmute dulu biar terdengar suaranya di video. Gimana, Mbak? Suaranya dari video belum terdengar. Oh, belum ya? Sebentar, sebentar. Oke. Hmm. Masih belum kedengaran juga kayaknya, Mbak. Oh, oke, tunggu sebentar. Sorry, sebentar. Mohon ditunggu ya teman-teman. Kita akan menyimak salah satu video di mana Mbak Wulan sedang mendongeng sambil membuat ilustrasi dari apa yang beliau ceritakan. Mohon ditunggu karena masih ada masalah teknis sebentar. Seorang anak yang sangat sayang terhadap ibunya. Bisa diulang saja Mbak Resti? Pakubuwono kelima, Kiai. Halo, kali ini aku akan menyampaikan sebuah cerita, yaitu Kiai Rojomolo. Kalian sudah pernah ke Solo? Kalau kalian ke Solo, kalian akan melihat beberapa ornamen atau gambar di sekitaran kota Solo yang identik dengan Rojomolo. Siapa itu Rojomolo sebenarnya? Rojomolo adalah salah satu tokoh pewayangan yang diambil menjadi maskot kota Solo untuk saat ini. Tapi sebelumnya, Rojomolo ini diambil menjadi salah satu simbol cantik Kyai
dari sebuah kapal seorang raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi, Rajamala ini atau Kiai Cantik Rajamala ini lengkapnya adalah milik Keraton Kasunanan Surakarta dulunya. Oh iya, cantik itu apa sih? Cantik itu adalah bagian depan, hiasan bagian depan atau anjungan depan orang-orang umum bilang. Kiai Rajamala ini selalu diidentikan dengan warnanya yang merah, matanya yang melotot, giginya keluar semua, hidungnya besar, telinganya besar, rambutnya tebal. Karena dari tokoh pewayangannya sendiri merupakan sosok yang berwatak keras hati, pemberani, dan selalu ingin menang sendiri. Dan Rajamala juga dikenal tiada tanding. Itu kenapa dia disimbolkan sebagai kekuatan untuk menangkal aura negatif. Nah, tetapi di balik kisahnya yang sangat seram itu dan penampilannya yang seram itu, ternyata ada kisah yang menarik lainnya, yaitu Kiai Rajamala ini adalah perwujudan simbol kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Jadi, kenapa bisa ada kisah seorang anak yang sangat sayang terhadap ibunya? Karena pada saat Pakubuwono kelima masih kecil, atau ketika itu dia bernama Raden Mas Sugandi, dia sangat sedih dan prihatin ketika ibu kandungnya meninggal. Dan kemudian ayahnya Pakubuwono keempat mempersunting adik dari sang ibu. Sayangnya pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, sehingga Pakubuwono IV memerintahkan sang permaisuri untuk pulang ke Madura. Kemudian Raden Mas Sugandi atau nama dewasanya adalah Pakubuwono kelima sedih melihat kondisi ibu tirinya yang selama ini merawatnya dengan baik. Sebagai perwujudan rasa hormat, prihatin, dan tanda kasih sayang, dia pun mempersembahkan sebuah perahu dengan berukuran sangat besar bernama Rajamala. Konon, semua abdi dalam kadipaten diperintahkan untuk membuat kapal dan arca yang wajahnya menyerupai Raden Haryo Rajamala. Arca itu dipasang sebagai cantik atau bagian depan anjungan kapal Rajamala. Nah, kenapa kok disebut kiai atau nyai? Nah, kiai atau nyai ini diberikan kepada benda atau barang yang dianggap sebagai penghormatan atau persembahan kepada raja. Sebenarnya tidak cuma kapal ya, tapi ada beberapa barang yang milik raja yang diberi nama kiai atau nyai. Kalau kalian datang ke Solo pasti akan menemukan banyak sebutan kiai atau nyai di barang-barang milik Keraton Kasunanan Surakarta. Untuk ukurannya, Cantik Rajamala juga sangat besar. Panjangnya 198 cm, lebarnya 53 cm, tingginya 99 cm. Cantik Rajamala ini terbuat dari kayu jati yang berasal dari hutan Donoloyo, Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Itu untuk cantiknya ya. Sedangkan untuk kapalnya sangat besar sekali, yaitu ukurannya 58,9 meter kali 6,5 meter dan memiliki dayung yang panjangnya 6,6 meter. Sangat besar untuk ukuran kapal saat itu ya. Itu kenapa kapal Rajamala ini dulu disebut sebagai Titanicnya Indonesia. Oh iya, dulu transportasi selalu melewati air. Tidak ada jalan lewat aspal karena belum ada mobil. Semua jalur melalui air, melalui sungai dan laut. Itu kenapa kapal ini dibuat dan sangat megah sekali. Ketika itu sungai-sungai sangat besar dan belum ada sedimentasi atau pengendapan.
Jadi sangat memungkinkan untuk dilalui kapal yang sangat besar-besar seperti ini. Nah, kembali lagi ke Kiai Rojomolo ini. Dulu kapal Kiai Rojomolo ini melewati sungai di Jawa, yaitu Bengawan Solo. Bengawan Solo yang sangat besar di Pulau Jawa saat itu. Hingga saat ini Sungai Bengawan Solo masih terkenal dengan sungainya yang sangat besar, walaupun banyak terjadi pendangkalan. Kapal ini dipergunakan dari masa Pakubuwono ke-5 hingga Pakubuwono X. Ketika Pakubuwono X, kapal ini digunakan sebagai sarana yang bermanfaat untuk membagi-bagikan makanan dan juga sembako kepada masyarakat yang tertimpa musibah banjir atau bencana lainnya. Itu kenapa kapal ini sangat memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dari Pakubuwono ke-5 hingga Pakubuwono ke-10. Nah, itu tadi salah satu video dari Mbak Wulan. Langsung saja kita hadirkan tamu kita pada malam hari ini. Selamat datang, Mbak Wulan. Bisa di-unmute dulu, Mbak. Oke, sorry. Nah, Selamat ini dia. Selamat datang, senang bertemu dengan semuanya di sini. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Terima kasih banyak sudah hadir malam ini, Mbak Wulan. Ya, Sebelumnya kita udah berbinar-binar banget nih dengan tadi video yang sudah kita tonton bersama. Jadi seru banget ya, kita jadi tahu sebuah pengetahuan ketika ditampilkan dengan cara yang menarik, membuat kita jadi menyimak sampai akhir. Jadi kita semangat buat belajar gitu ya. Mungkin kita mau ngobrol dulu nih, Mbak. Kemarin tuh sempat cerita tentang keresahannya Mbak Wulan, tentang keadaan literasi, budaya literasi di Indonesia. Sebenarnya ada apa sih dengan budaya literasi di Indonesia yang membuat Mbak Wulan resah itu? Boleh cerita dulu deh, Mbak. Monggo. jadi aku cerita dari awal sekali dulu ya. Awal sekali. Boleh, Dulu itu boleh. aku pernah ikut mengajar di sebuah lembaga swasta yang tujuannya itu lebih ke mengajar anak-anak SMK yang untuk persiapan kerja. Nah, di situ aku mengajarkan gimana toh caranya ketika kita berbicara yang baik dengan HRD, tatapan mata yang baik dan benar ketika ngobrol sama orang yang diajak bicara itu seperti apa, seperti itu. Atau sikap kita tuh bagaimana, atau apakah kita menjawabnya harus menggebu-gebu, ataukah, sorry ya, dengar nggak itu ada guntur? Aman tapi Mbak ya, masih bisa lanjut. Iya nggak. Ini aku nggak kesambar petir ya. Jadi dulu itu awalnya tuh aku dari ngajar SMK itu, aku menemukan masih banyak siswa-siswa SMK yang ternyata mereka tuh sebenarnya belum siap secara mental, walaupun secara teori mungkin mereka sudah kuat. Mungkin secara teori dan praktek ya. Kalau SMK kan banyak praktek ya. Secara teori praktek mereka sudah oke. Kalau misalnya dari anak-anak TKJ misalnya, mereka bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Anak-anak permesinan, mereka bisa membedakan mana mesin bubut, mana mesin gerinda, bagaimana cara mengoperasikannya masing-masing. Mereka oke banget. Tetapi dari segi attitude mereka kurang gitu. Dan kurangnya itu bukan hanya sekedar yang bukan yang sekedar yang rumit itu enggak, tapi hal sederhana, misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terus ketika kita lagi nerangin gitu, mereka
jarang sekali yang mau menghargai orang yang diajak bicara. Misalnya, contoh, saya lagi mengajarkan materi tentang A gitu misalnya, mereka pada yang ribut sendiri atau mungkin godain saya gitu misalnya. Terus itu sebuah attitude yang nggak baik sih sebenarnya. Terus aku akhirnya berpikir kalau ya sebenarnya anak-anak ini belum siap. Gitu. Pada dasarnya anak-anak SMK yang sudah seharusnya itu persiapan kerja udah nggak mikir yang gimana toh attitude yang baik, gimana cara mendengarkan lawan bicara yang baik dan benar, gimana cara bicara itu, gimana cara menulis, gimana cara membaca, itu mereka sangat kurang sekali. Nah, akhirnya saya berpikir kok, loh, SMK, kalau misalnya aku mengajar SMK seperti ini, berarti kondisinya tuh telat sekali dong, telat sekali. Nah, terus akhirnya punya semacam gagasan waktu itu, gimana kalau itu diajarkan dari usia dini. Usia dini itu kelas 1, di mana anak-anak itu sudah mulai bisa membaca, menulis, mendengarkan, dan bicara. Nah, itu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau bahas tentang literasi dulu ya. Kalau orang-orang pada umumnya itu kan kalau mendengar kata literasi, biasanya kan selalu dikaitkan dengan cuman membaca Baca. buku. Nah, membaca buku, atau membaca artikel di koran, atau membaca berita di media sosial atau apalah itu. Tapi sebenarnya ternyata literasi itu tidak cuma membaca. Nah, kenapa kok bisa ada omongan seperti ini? Jadi dulu ada pembicaraan dengan beberapa guru bahasa Indonesia. Jadi yang namanya literasi itu sebenarnya luas sekali. Tapi orang-orang umum tidak diberitahu atau mungkin sudah diberitahu, tapi mereka kayak semacam mengacuhkan ya. Atau mungkin ya itu tadi karena tidak terbiasa mendengarkan orang lain bicara, jadinya kayak istilahnya kalau kalian pernah mendengar istilah Jawa nyepelek itu apa? Menyepelekan. Menyepelekan. Kayak gitu-gitu yang harusnya udah diomongin berkali-kali tapi tetap ya sudahlah sambil lalu aja, masuk telinga kiri lewat telinga kanan juga bisa seperti itu. Nah, ternyata dunia literasi itu tidak cuma membaca, tetapi ada 4 hal yang dimana 4 hal ini tuh yang dua-dua ini berpasangan. Jadi ada mendengarkan, berbicara, membaca, iya benar, membaca. Aku ulangi. Mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, gitu kan. Nah, dua-dua ini sebenarnya rangkap-rangkap. Mendengarkan itu pasangannya dengan berbicara. Terus kalau membaca, pasangannya dengan menulis. Ibaratnya kalau kita mengolah data itu input sama output. Masing-masing harus seimbang, toh. Iya, Ada betul. harus ada output. Inputnya apa? Inputnya itu mendengarkan. Kita mendengarkan informasi dengan baik dan benar. Dari informasi itu, informasi yang akurat, informasi yang benar, informasi yang jujur, kita copy, diolah di dalam otak, kita cermati baik-baik. Nah, terus kita belajar menyampaikan lewat bicara. Seperti itu. Nah, terus yang membaca tadi, membaca buku. Membaca buku, itu inputnya. Outputnya adalah kita memproduksi tulisan sendiri. Gitu. Nah, kita selama ini mengetahui literasi itu hanya membaca. Ya, itu kenapa banyak orang salah paham di sini gitu. Termasuk saya dulu juga yang termasuk salah paham. Pikirnya itu literasi cuman membaca aja. Ternyata sepaket ya, Mbak. Betul, dan ternyata itu dipergunakan untuk belajar bahasa apapun itu. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang tidak pakai aksara ya. Yang tanpa aksara. Kalau yang ada aksara kan mereka harus belajar aksaranya dulu tuh. Nulis dan membaca aksaranya dulu. Contoh aksara Jawa, aksara Arab.
aksara Bali, Sunda, kayak gitu-gitu kan. Nah, Iya. itu harus belajar aksaranya dulu. Tapi kalau yang bahasa tanpa aksara, mereka ya belajarnya itu tadi, yang 4 hal tadi. Literasi yang tadi, listening, inputnya listening, outputnya speaking. Kalau inputnya reading, berarti outputnya writing. Seperti itu. Dan itu nanti kayak semacam membuat keseimbangan. Dan itu kenapa efeknya juga ke sini itu yang aku rasain ya, kita tuh kebanyakan input. Kita kebanyakan input nih. Input informasi dari mana aja. Rasa nggak sih Badai ya, kalian? Mbak. Hah? Apa? Badai informasi. Iya. Dan itu nggak cuman dari sosial media loh. Maksudku ketika kita belajar di sekolah, ngerasa nggak sih kalau kalian itu, termasuk aku ya, zamanku ya, ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan guru yang menerangkan, itu kan itu sistem input itu. Iya. Sistem input. Mungkin ada yang nyimak, ada yang enggak, gitu kan. Nah, outputnya jarang dipakai. Itu kenapa? Gimana istilahnya, kayak masuknya banyak, dicerna apa enggak tahu, outputnya sedikit. Dan latihan output itu jarang. Gitu. Jadi itu kenapa banyak yang boleh dibilang sebagian besar dari kita itu nggak kompeten di bidangnya masing-masing. Gitu. Satu bidang aja nggak kompeten, apalagi kan kita di sekolahan kita dituntut semua bidang bisa gitu kan. Nah, repotnya di situ. Jadi ketika belajar apapun itu, entah itu matematika, entah itu bahasa, input sama output harus diseimbangkan. Kalau misalnya terbiasa pakai menulis, belajarnya sama menulis, lakukan aja sama menulis. Output menulis. Membaca, outputnya menulis. Inputnya membaca, outputnya menulis. Mendengar hafalan, mendengarkan misalnya Pancasila, outputnya bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Cuman sampai saat ini kita masih belum seimbang melakukan itu. Dan sekarang ditambah dengan eranya sosial media kan. Eranya sosial media yang inputnya tuh lebih banyak lagi daripada yang sebelum ada internet. Kalau internet dulu ya mungkin banyak, tetapi nggak begitu digagas gitu kan, nggak begitu digagas sambil lalu aja gitu. Terus pas sudah ada sosial media, tambah banyak lagi. Orang tambah bingung, yang nggak terbiasa untuk mengeluarkan atau nggak membiasakan untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat, akhirnya input yang hanya sekedar lewat ini dalam kepala ini masuk di telinga kiri ini langsung aja keluar tuh tanpa kendali gitu, tanpa kendali. Katanya si A gini loh, katanya si B gini. Apa iya benar gini ya? Kalau zaman dulu kan itu gosip ya. Kalau sekarang kan istilahnya besar gitu kan. Nah, kalau misalnya yang baca itu orang-orang yang udah dewasa, udah matang. Kalau misalnya yang baca anak-anak misalnya kayak SMP kan belum matang ya. Iya. Itu apalagi gitu kan. Nah, itu lebih kasihan lagi. Dan mereka apalagi kan istilahnya kalau anak mengcopy orang tuanya. Kalau orang tuanya ngelakuin apa atau yang dewasa ngelakuin apa, yang muda ngikut-ikut gitu kan. Nah, itu lebih parah lagi. Gitu. Nah, terus selain itu kan tadi kan inputnya ada yang membaca. Iya. Nah, di sebagian besar kita itu, di sebagian besar orang-orang di tempat kita itu tidak dibiasakan membaca. Tidak biasakan membaca. Buku, kalau misalnya, bukan gimana ya, istilahnya ada perpustakaan di sekolah. Perpustakaan di sekolah itu hanya sebagai statusnya ya perpustakaan tempat aku minjem buku paket kalau mungkin anak-anak sekolah itu. Iya nggak sih? Iya. Zaman itu juga kayak gitu. Terus zamannya mungkin kalian juga ya, teman kalian juga seperti itu kali ya. Jadi ke sekolah, kalau mau ambil buku paket buat sekolah di mana? Oh, di perpustakaan. Ya udah ke perpustakaan. Udah habis itu nggak ke perpustakaan lagi. Balik lagi ke perpustakaan ketika mau balikin buku karena sudah naik kelas.
gitu kan. Iya. Jadi ke perpus waktu pergantian kelas aja ya Mbak, buat nuker buku. Lah, buat muter buku atau pergantian semester atau setahun sekali baru datang gitu kan. Nah, karena dari dulu memang tidak pernah di tidak pernah ada tidak pernah ada orang yang ayo ke perpus yuk baca gitu. Atau mungkin di rumah orang tuanya cuman beli buku tapi habis itu nih baca gitu kan. Terus habis itu orang tuanya mungkin nonton TV, kalau zaman dulu ya, nonton TV. Ayo kamu baca buku nih, baca buku novel ini, baca buku cerita ini. Terus orang tuanya baca, misalnya nggak ikut misalnya baca TV, bukan baca TV, nonton TV, dengerin radio, tanpa peduli lihat anaknya tuh baca atau enggak gitu kan. Kalau Wah, sekarang jadi mungkin, ngerasa nih Mbak. iya kan? Kayaknya banyak yang kesindir ini. Ya kalau, tapi ya makanya itu kenapa besok kalau misalnya jadi ada workshop kita ada ini ya kayak semacam pengakuan dosa. Jadi alih Pengakuan rasa apa yang sudah kayak kalau di kita ada namanya false celebration. Jadi merayakan apa kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. iya, ya itu semacam itu serupa berarti. Kalau sekarang zamannya gadget, nyuruh anaknya baca buku, nyuruh anaknya belajar, tapi giliran nyuruh anaknya belajar, dianya nggak ikut baca buku, tapi buka HP gitu misalnya. Gitu. Itu salah satu kesalahan juga. Oh lah orang tua aku aja nggak baca buku kok. Ngapain dia menyuruh baca buku orang dia buka HP? Gitu, itu contohnya. Ini kayaknya udah kejadian yang sehari-hari kita lihat, kita rasakan. Mungkin kita pelakunya juga salah satunya. Tapi Iya. semoga bukan ya. Oke, Semoga Mbak Wulan. bukan. Itu tadi kan keresahan yang kayaknya hampir semua kita merasakan ya hal-hal kayak gitu di sekeliling kita. Kita jadi penasaran nih, selain pakai cara tadi dengan menggambar untuk membudayakan literasi di sekitar Mbak Wulan, ada cara lain lagi nggak sih Mbak, programnya Mbak Wulan yang selama ini dilakukan untuk membudayakan literasi di sekeliling Mbak Wulan? Nah, ini gini Mbak, orang zaman sekarang itu lebih cenderung menyukai sesuatu yang visual, ya kan, daripada Iya, betul. tulisan. Jadi kalau mau diarahin ke tulisan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi kalau mau menggeret ke sana, ya ayo aja nggak apa-apa, tapi butuh waktu. Dan diawali dari apa? Kita ajak dari yang visual dulu. Nah, entah dari gambar, entah dari apa namanya? Yang itu loh, kertas lipat ya. Apa namanya? Origami ya? Origami. Oh iya, betul. Origami, terus diajak terus nempel-nempel sambil bercerita. Terus sambil diperkenalkan, ini aku baca dari buku ini loh, gitu. Jadi kalau yang di video-video sebelumnya dulu itu biasanya semua cerita itu aku ambil dari buku. Iya. Jadi sebelum aku mendongeng, aku tunjukkan dulu aku ambil dari buku yang mana. Aku ambil dari buku ini nih, gitu misalnya, dari buku A. Kalian bisa beli di sini, di sini, di sini. Dan aku tampilin visualnya. Gitu. Nah, kalau aku kan karena itu by video ya, jadi aku nggak tahu viewer itu siapa aja gitu. Kalau sementara ini baru video aja sih Mbak, belum sampai yang terjun ke lapangan. Harapannya sih nanti kalau misalnya sudah clear semua, maksudnya dalam artian kalau misalnya itu sudah jalan normal lagi, terus sudah sembuh total, harapanku sih nanti bisa kayak ke sekolah-sekolah, terus kayak mengajarkan dengan visual itu tadi, bermain visual, menggambar bersama sambil bercerita dari buku A gitu, misalnya gue dari buku si Budi gitu. Aku ambil Iya. cerita di buku si Budi, ayo kita baca sama-sama. Nanti dari baca itu kita visualin sama-sama gitu. Kita visualin sama-sama terus sambil dongeng. Menurutmu Budi itu tampangnya gimana sih? Oh, Budi itu rambutnya hitam, pendek. Hidungnya gimana? Boleh mancung nggak, Bu? Boleh. Boleh pesek nggak? Boleh.
terserah kalian imajinasinya gimana. Kalau pesek lucu dong Bu, oh ya lucu sekali, hahaha. Terus diajak, lucu kan, iya coba cerita berikutnya gimana. Jadi kayak buku tuh menyenangkan gitu loh. Itu sih, jadi harapannya dengan menggambar, dengan ilustrasi, entah itu yang manual, entah itu yang digital, itu harapannya bisa kayak menjadi menjadi penjembatan antara yang tadi tuh gambar terus menuju membaca dari yang Oh visual iya, sosial media yang online itu dipindahin ke apa tadi namanya, tulisan. ya tulisan atau buku Ya. yang sudah setumpuk banyak itu di perpustakaan. Biar ada yang baca ya, Mbak ya. Iya, harapannya sih begitu. Oke, Mbak. Terus kita penasaran nih, kenapa sih pencetusnya apa Mbak Wulan tuh kok memilih dengan menggambar? Apakah karena Mbak Wulan ada itu tadi basic gambar atau bagaimana asalnya dulu bisa memilih media gambar ini? Satu karena yaitu tadi karena visual itu bisa lebih diterima anak-anak zaman sekarang. Nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa itu satu. Terus yang kedua memang dari kecil suka gambar iya, tapi nggak terlalu dilatih. Jadi itu kenapa karakter gambarku itu lebih ke kartun, bukan yang semacam kayak gambar realis orang-orang yang profesional kayak gitu enggak gitu. Yang penting orang tuh bisa menerima apa yang aku sampaikan, ya itu sudah bagus sekali gitu. Gitu sih. Kalau selama ini Mbak Wulan kan juga ada teman-teman di komunitas, apakah mereka juga melakukan hal yang sama dengan Mbak Wulan atau mereka punya cara sendiri untuk mengenalkan literasi ke lingkungan sekitar mereka? Kalau masing-masing itu sebenarnya yang melakukan yang dalam satu tim itu variatif, Mbak. Kebetulan yang benar-benar literasi, yang mengenalkan dari visual ke membaca itu baru aku. Kalau sisanya semua adalah seniman, seniman musik, seniman seniman gambar, seniman musik, terus seniman apa namanya tuh tari kayak gitu. Jadi untuk literasi sepertinya belum. Mereka lebih ke gerak ya. Ke gerak. Jadi mungkin yang background-nya untuk mengenalkan literasi, strong way-nya literasi itu Mbak Wulan aja, sementara yang lain mungkin sama di seninya, tentang gambarnya, tentang itu tadi seni musik, seni gerak gitu ya Mbak? Iya, kalau aku yang musik sekedar hobi aja sih, tapi kalau untuk yang gambar yang lebih aku perdalam. Wah, keren banget, luar biasa. Nah, selama ini Mbak Wulan udah mulainya dari tahun berapa sih Mbak? Terus ada tantangan apa sih dari mungkin dulu awal memulai sampai saat ini yang Mbak Wulan hadapi yang bikin gimana ya, bikin usaha lebih gitu untuk bikin gerakan ini? Yang bikin tertantang bikin gerakan kayak gini adalah keresahan sih. Setiap orang punya keresahan sendiri-sendiri, dan aku punya keresahan yaitu tadi. Nanti kalau kedepannya anak-anak Indonesia tuh kalau ngomen di sosial media apa ya kayak gini terus, apa anak Indonesia akan ya kayak gini-gini aja, orang yang banyak yang penuh tantrum, penuh amarah, apa dikit-dikit emosi, apakah seperti itu gitu. Semua keresahan seperti itu yang aku rasain ya, akhirnya dituangkan di sini. Jadi kayak semacam mengedukasi lewat gambar atau lewat sesuatu yang lain dengan apa ya, disisipi dengan apa ya istilahnya ya, kayak attitude itu apa sih namanya, tata krama, Iya. kepribadian, dan sopan santun dan parenting lainnya, harapannya begitu. Dan lagian kan di luar sana banyak orang tua yang nggak terlalu dekat sama anaknya kan gitu. Jadi harapannya dengan gerakan yang lagi diproses ini
bisa mendekatkan antara anak dan orang tuanya. Wah, kita doakan semoga dengan langkah gerakan yang sudah dilakukan Mbak Wulan, akan ada Mbak Wulan lain yang juga mungkin melakukan cara yang sama, bisa jadi juga dengan cara yang berbeda-beda untuk mengenalkan dunia literasi, budaya literasi pada diri kita sendiri awalnya, keluarga kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita asik-asik bareng, kita mau kasih kesempatan teman-teman untuk yang ingin bertanya kepada Mbak Wulan, kita beri kesempatan. Satu penanya dulu, silakan raise hand. Dari obrolan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Wulan, atau teman-teman mau sharing cerita yang sama, mungkin punya keresahan yang sama seperti Mbak Wulan, silakan. Kalau nggak ada, nanti Mbak Wulan yang nanya ke teman-teman. Ada Mbak Luki. Silakan Mbak Luki. Terima kasih Mbak Wulan. Luar biasa. Saya ini ya Mbak, maaf, sedang sakit gigi. Saya termasuk yang saya melihat tadi itu excited gitu. Maksudnya karena mungkin kita punya anak dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka baca, tapi ada juga yang memang lebih suka bergerak-gerak gitu. Jadi kalau untuk baca itu susah gitu. Jadi saya tadi akhirnya Masya Allah gitu ya, terinspirasi untuk ternyata bisa gitu. Nah cuman saya ini pengen nanya Mbak, kan tadi Mbak Wulan sempat menjelaskan bahwa sebelumnya itu kurang diasah gitu menggambarnya. Nah kalau Mbak Wulan kan kurang diasah, kalau saya tuh mungkin lebih tepatnya saya tidak bisa menggambar. Nah kira-kira apa sih Mbak yang kemudian bisa membuat kita akhirnya lebih yakin dan mencoba untuk terus di situ, padahal bisa jadi kan tadi ya, kalau saya sih mungkin cenderung kalau teman-teman tuh udah keren-keren gitu kan, apalagi kalau yang di Rinjing Desktop tuh udah nggak usah ditanya Mbak, gambarnya keren-keren mereka gitu. Nah akhirnya di situ kan kita ketika kita ingin melakukan jalan yang sama atau mungkin yang mirip di dunia menggambar, itu langkah pemulanya itu gimana Mbak gitu? Apakah memang ada yang dirujuk atau gimana gitu mungkin? Oke, terima kasih. Ya, aku menjawabnya kaitannya sama ketika kita mau mengajarkan atau mengedukasi anak ya, mengedukasi anak atau mengajak anak untuk ikut berpartisipasi dengan kegiatan kita. Jadi kalau misalnya untuk pemula, terus kita pengen gambar sesuatu dongeng misalnya si kancil gitu. Yuk nak, kita dongeng bersama mama yuk, gitu misalnya. Kita dongeng bersama mama. Kita gambar ya, baca buku sama gambar gitu. Terus kita baca buku sama gambar, kita gambar kancil. Kancilnya, jadi kita baca bareng-bareng yuk, baca bareng-bareng. Ini saya langsung contoh aja ya, soalnya aku bukan orang yang tipe menerangkan ini adalah enggak, langsung praktek aja. Jadi ini contohnya begini, misalnya kita mau nerangin mendongeng cerita tentang si kancil sama si anak kita atau anak kita gitu kan. Tapi kapasitas kita menggambar itu sangat minim sekali. Gambar aja seadanya dulu. Misalnya si anak itu keponakan kita ajak gitu kan, yang gambar si kancil ya, kita baca bukunya dulu. Si kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Gambar aja garis-garis, kasih pohon yang sederhana, yang itu merepresentasikan kalau itu hutan. Hutan tuh sambil diskusi sama si anak. Hutan itu menurutmu ada apanya? Ada pohon. Pohonnya berapa? Pohonnya banyak. Pohonnya ada apa aja? Ditanyain sambil bercerita. Pohonnya tuh ada pohon apel, pohon mangga gitu misalnya. Ada pohon beringin, ada pohon apa-apa, sebutin, terus digambar. Terus habis itu kita kasih gambar kancil ya, Gambarnya nggak perlu bagus, Mbak. Nggak perlu bagus. Gambar yang sangat sederhana sekali nggak apa-apa. Kayak
istilahnya kayak apa ya? Kalau Mbak pernah dengan stickman yang kepalanya bulat, Buletan. terus ya kan, manusia korek api itu loh. itu nggak apa-apa. Aku dulu awalnya juga gitu. Nah, nanti selama si anak happy atau ponakan kita happy dengerin kita cerita sambil gambar nggak masalah. Itu. Terus nanti seiring berjalannya waktu kan nggak mungkin kita akan terus-terusan menggambar kancil dengan model stickman atau stick kancil gitu, nggak mungkin kan. Jadi kita cari referensi yang lain, cari referensi di internet banyak gitu. Kalau itu langkahku ya. Kalau aku dulu dari awal seperti itu. Jadi mencari yang paling mudah dulu yang mana. Baru kalau misalnya mencontoh, mengcopy langsung gambar di sini tanpa ada. Kalau Mbak pernah yang pernah aku lakukan itu gini. Kalau Mbaknya pernah lihat buku itu aku taruh di belakang apa ya, kertas putih, terus aku blat itu loh, apa namanya? Aku bilang itu Dijiplak. iya, jiplak. Dulu aku jiplak. Jadi langkah pertama stickman dulu atau gambar yang orang-orang yang pakai stick itu, terus langkah kedua itu pakai jiplak. Jadi diajak jiplak kalau misalnya nanti mau bercerita sama anaknya atau ponakannya, gambarnya sama jiplak dulu. Sama jiplak ya, biar gambarnya lebih bagus gitu. Atau gambar pohon biar gambarnya lebih bagus. Lah, terus langkah berikutnya kalau misalnya jiplak udah lumayan, baru nanti copy maksudnya lihat di sana ada gambar kijang, terus kita copy di kertas. Walaupun nggak mirip, tapi paling nggak itu udah serupa, itu udah bagus banget. Pakai pensil dulu. Nanti kalau misalnya sudah lihai, baru coba cari informasi atau belajar tentang menggambar binatang dengan menggunakan pola. Kan ada yang kalau gambar wajah terus di garis-garis, pernah lihat ya. Nah, itu baru yang udah mulai mahir. Itu bertahap sih, Mbak. Jadi awalnya dari yang sangat sederhana. Kalau dalam dunia literasi yang penting bukan gambarnya bagus atau enggak, tapi si penerima informasi itu bisa paham nggak dengan apa yang aku sampaikan. Kalau aku sih gitu. Kalau untuk kualitas gambarnya bisa bertahap. Dan ketika kita mau menceritakan sesuatu, kalau kita menceritakannya atau menyampaikannya itu menarik, orang-orang tuh nggak peduli gambar kita jelek atau bagus kok. Bener. Nanti lama-lama mereka akan bilang, kayaknya gambarmu ada perubahan ya, ada evolusinya itu. Kalau orang-orang bilang ada evolusi. Oh, evolusinya A, B, C, D. Iya, udah kelihatan bagus, orangnya udah kelihatan bentuk orang. Oh, gitu misalnya. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi, itu semua ada tahapannya. Yang paling sederhana dulu nggak apa-apa. Baru nanti lebih bagus lagi. Intinya sih nggak perlu malu. Nggak perlu malu memulai. Jangan takut memulai. Apapun itu. Kalau kok gambarku jelek ya. Terus padahal aku pengen mengajarin anakku atau mengajarin anak-anak lewat online, lewat YouTube, gambarku jelek banget. Gimana ya nanti ya kalau ditawain ya gitu. Nanti orang-orang gimana ya? Yang penting ide ceritanya aja. Ide ceritanya kalau menarik, pasti orang-orang suka kok. Nanti kalau orang-orang suka dengan ide ceritanya itu, dengan alur apa ya, ucapan kalimatnya diucapkan dengan yang lucu-lucu misalnya. Si kancil sedang berlari ke hutan dan bertemu dengan si kadal gitu misalnya. Hai kadal, apa kabar? Diisi dengan suara-suara berbeda. Walaupun gambarnya jelek, tapi penyampaiannya menyenangkan, hasilnya pasti tetap disambut dengan baik gitu. Jadi nggak perlu malu. Ini sih teknik yang aku kaitkan dengan ilustrasi yang ada literasinya ya. Gitu. Kalau aku begitu, Mbak. Soalnya terus terang aku bukan seorang profesional menggambar. Jadi kalau ditanya mulai dari mana, ya aku cerita dari pengalamanku sendiri yang aku kaitkan dengan yang kegiatanku sekarang gitu. Wah, sepakat banget sama Mbak Ulan nih.
Pokoknya dimulai dulu, urusan bagus dan enggak itu akan berjalan seiring waktu, nanti pasti ada progresnya ya Mbak ya. Iya. Yang penting ketika kita menggambar itu apa ya? Yang kita sampaikan apa itu orang-orang bisa paham, orang-orang senang, orang-orang enjoy, dan akhirnya mereka akan menilai, kamu ada perkembangan ya, kamu ada perkembangan nih, matanya udah nggak kayak kartun lagi gitu misalnya. Oh, kamu ternyata udah mulai bagus nih kayak gitu-gitu. Gimana Mbak Luki, udah siap memulai? Insya Allah. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, siap. Kita akan nantikan karya dari Mbak Luki dan teman-teman yang lainnya setelah ini. Nah, karena waktu kita sudah semakin mepet, jadi kita tidak akan berlama-lama, kita mau main bareng setelah ini. Main apa? Tadi kita sudah sampaikan ke teman-teman untuk menyiapkan kertas dan alat tulis. Kita mau nyoba langsung praktek nih. Kita akan menggambar bebas selama 5 menit. Teman-teman boleh menggambar apa saja. Apakah itu insight dari yang didapatkan dari obrolan tadi, atau kepikiran, aku lagi kepikiran cerita tentang keong emas misalnya, atau cerita tentang apa cerita rakyat di daerahnya, atau mau gambar doodle boleh, mau bikin lettering juga boleh, main mapping boleh. Kita akan mulai menggambar. Sudah siapkan kertas dan penanya? Atau spidol juga boleh, pensil boleh. Mungkin bisa diangkat kertas dan alat tulisnya yang sudah siap. Wah, semua sudah siap nih. Kita akan bersenang-senang. Kita mulai 5 menit, dimulai dari sekarang. Silakan mencoretkan apa saja di kertasnya. Apakah itu insight dari obrolan dengan Mbak Wulan, atau mau alir rasa dengan gambar juga boleh. Silakan, bebas. Wah, semuanya serius nih, sedang bikin coretan dari obrolan kita tadi. Sekarang 2023, kita akhiri di 2028. Mbak Wulan ikut bikin coretan nih? Iya. Mbak Wulan bikin nih, ayo jangan mau kalah teman-teman. Kita akan goreskan apa yang kita dapat dari obrolan tadi. Saya ikutan, gambar apa ya? Mungkin ada yang mau gambar Mbak Wulan, ada yang mau gambar saya, atau mau gambar teman-teman di sini, dilihat wajahnya seperti ini. Silakan gambar apa saja boleh. Biasanya Mbak Wulan kalau untuk menggambar full gitu butuh waktu berapa lama? Kalau aku pakai kertasnya yang separuhnya A4 tuh berapa itu? 5 berarti. Iya. Iya, aku seukuran itu. Jadi itu paling kalau ceritanya pendek itu paling 1 hari jadi, setengah hari jadi. Itu tapi dengan pewarnaan juga ya Mbak? Iya, manual tapi ya, manual. Iya. Terus kalau yang misalnya ceritanya kayak agak panjang 6 halaman gitu, itu biasanya semingguan. Oh. Kalau aku gambar gini sih Mbak, yang penting aku baca, aku membaca, terus habis itu sambil aku membayangkan mereka ada adegan apa di situ, gitu. Terus baru aku tuangin di kertas. Kalau setahu saya kalau bikin ilustrasi itu kan mereka bikin kayak ada draftnya, terus kayak adegannya apa. Kalau Mbak Wulan begitu juga kah? Enggak, aku spontan. Oh, spontan. Jadi emang tujuannya emang buat didongengkan itu tadi ya, Mbak? Iya, aku baca buku sambil membayangkan ini adegan apa ya, kayak gitu. Posisi orangnya mau seperti apa, aku bayangkan dulu. Jadi untuk draft
istilahnya kayak draft komik, apa namanya? Kalau bikin kartun itu, Storyboard. kayak storyboard itu aku enggak ada storyboard. Nah, itu aku Oh, tahu cara bikin storyboard gimana. wah, Karena kayaknya itu butuh belajar juga saya yang itu. itu aku yang nggak tahu bikin storyboard itu gimana. Karena aku terbiasa spontan. Hmm, kalau nggak salah Mbak Wulan juga ini ya bikin batik juga ya Mbak? Apa? Bikin batik juga ya? Oh, kalau itu pesanan, Mbak. Oh Maksudnya batik jadi yang mana? Batik yang mana? jadi selain sebelumnya udah pernah kayak bikin pola-pola batik kayak gitu-gitu udah terbiasa ya Mbak? Soalnya tadi di Oh, gambarnya juga banyak pattern-patternnya gitu. oh enggak, itu bukan batik. Kalau itu namanya mandala. Kalau Oh teknik iya, mandala itu biasanya untuk apa ya? Untuk healing sih. Kalau iya, relaksasi kalau gitu ya Mbak? ya, untuk relaksasi. Jadi itu kenapa alasannya aku juga suka manual karena aku bisa sekaligus untuk relaksasi. Pewarnaannya tuh Wah, pakai mandala karena sekaligus untuk relaksasi diri seperti itu. wah, nggak kerasa nih 1 menit lagi nih. Udah jadi belum? Teman-teman udah bikin apa nih? Yang udah jadi boleh diangkat nih teman-teman. Masih ada waktu 1 menit lagi. Wah, sudah ada Mbak Resti nih. Ada Mbak Luki juga sudah. Ya, siapa lagi yang sudah? Ada Mbak Rifka, gambarnya bareng nih sama si Adik. Wah, gambar apa, Dek? Mau tunjukin gambarnya nggak? Wah, boleh kasih lihat di kamera? Nanti dibantu Mbak Resti buat di pin dulu, biar semuanya ikut lihat. Boleh Wah, cerita Mbak Rifka, itu gambar apa? Nggak kelihatan ya, Mbak Santi ya? Gelap ya? Pakai pensil soalnya. Oh iya, nggak apa-apa cerita aja deh kalau gitu. Kita ini pakai ada gabungan antara lettering sama doodle. Di sini bisa tulis literasi kan, malam ini ada tema literasi. Kemudian tadi ada 4 poin, ada gambar buku, membaca, sebagai perwakilan tadi kegiatan membaca, lalu proses pick up, lalu ada menulis, ada alat tulis di sini, dan ada gambar telinga yang tadi fungsinya dari mendengarkan sebelum kita berbicara gitu ya. Terus ini suasananya karena tak lihat ini dari Coffee for Change, jadi ada gambar kopi, ada lampu. Terus ini sama ini ditambahin tokoh-tokoh kartun kesukaannya siapa? Si Naya ini. Kemarin kan habis apa nyelesain kan udah bisa baca sekarang. Habis nyelesain buku Delon, buku Kungkang. Siapa satunya tadi? Delon, Kungkang sama sama. Lupa satunya. Ada 3 buku yang dia sendiri sudah baca sendiri gitu loh. Ini digambarkan di sini tokohnya. Gitu. Wah, keren banget nih. Tepuk tangan dong buat Kak Rifka sama adiknya. Ini adiknya apa anaknya ya? Luar biasa. Kita langsung praktek nih. Jadi nggak cuma Mbak Wulan, teman-teman juga bisa melakukan apa yang sudah Mbak Wulan lakukan seperti itu. Ada lagi yang mau cerita gambar apa? Kita lihat ada Mbak Nisa. Mungkin mau cerita juga. Silakan Mbak Nisa. Ini gambarnya apa Akila? Bareng sama Akila. Sini Akila. Akila. Ini gambar seadanya, Mbak. Ada tanaman, ada rumput, terus ada apa ya, cacing atau kaki 1000 ini. Terus
ada itunya juga. Jadi kayak say hello gitu. Wah, seru banget nih. Gambar Jadi bareng semua Akina. semua orang bisa gambar, semua orang bisa bercerita lewat gambar ya Mbak Ulan ya. Ya, Terima kasih Mbak Nisa dan Sama-sama. partner gambarnya. Oke, masih ada lagi yang mau sharing gambarnya lagi? Silakan. Kalau sudah, kita mau minta pendapatnya Mbak Wulan nih. Apa yang dirasakan lihat gambarnya teman-teman ini tadi? gambar yang aku lihat semuanya segini. Dalam dunia seni lukis itu tidak ada gambar yang bagus atau jelek. Karena semua orang itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau apa ya? Kalau dibilang bagus atau jelek, semuanya nggak ada yang bagus atau jelek, tapi punya karakter masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri. Ada yang misalnya si A punya karakter bagian matanya selalu dihitam yang besar seperti itu kalau bikin manusia, atau si B kalau bikin rumput selalu bikin yang kayak korek api gitu. Dari tadi nyebut korek api ya. Dari tadi nyebut korek api. Terus kalau misalnya karakternya si C kalau bikin daun itu dia selalu bikin yang yang bentuknya kayak daun-daun panjang, daun pandan itu seperti itu. Semua orang punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi itu kenapa dalam dunia seni lukis tidak ada gambaran yang bagus atau jelek. Yang penting adalah karakternya udah dapet. Karaktermu tuh kebaca di situ. Kamu, oh ini lukisannya si siapa namanya? Oh ini lukisannya Santi. Oh ini lukisannya si siapa namanya? Oh ini lukisannya Resti. Oh ini lukisannya si Kartika. Oh ini lukisannya si, udah kelihatan gitu. Tanpa kamu tanda tangan di situ pun udah kelihatan kalau itu lukisannya si A, si B, si C. Nah itu namanya karakter. Karakter. Yang penting menemukan karaktermu kuat di gambar itu yang penting. Wah, mantap nih Mbak Wulan. Kita udah nyobain nih, kita nyoba ngikutin jejak Mbak Wulan buat bikin ilustrasi, buat mengenalkan budaya literasi di sekitar kita. Mungkin nanti teman-teman bisa latihan lagi, bisa diperbarui lagi gambarnya, jadi mungkin lebih berwarna atau mungkin lebih lengkap. Yang tadi cuma kepala aja mungkin lengkap dengan badan. Pokoknya nanti bisa diasah lagi setelah acara ini. Meskipun acara udah selesai, nanti bisa masih terus dilatih sendiri di rumah. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau denger nih closing statement dari Mbak Wulan, harapannya untuk literasi dan ilustrasi di Indonesia. Silakan, Mbak. Harapannya semakin banyak orang, khususnya para kita ya, kaum Hawa ya. Kaum Hawa kan sebagai kaum Hawa itu adalah sekolah pertamanya bagi anak-anaknya dan ponakan-ponakannya gitu kan. Dan itu jadilah penjembatan atau sebagai pemberi ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu, bagi anak-anakmu, bagi ponakan-ponakanmu, bagi generasi muda lewat hasil karyamu. Jadi membuat hasil karya itu ada maksud dan tujuan yang mau kamu sampaikan. Jadi tidak cuma membuat sekedar jadi gitu. Harapannya seperti itu. Dan kedepannya nanti literasi Indonesia semakin lebih baik, semakin banyak orang yang mau membaca, semakin banyak orang yang mau mencoba mendengarkan dengan baik gitu. Karena kan dari menggambar sambil bercerita ini nanti jembatannya mau diarahin untuk membaca buku kan gitu. Iya. Harapan seperti itu. Amin. Semoga harapan Mbak Wulan bisa tercapai lewat gerakan Mbak Wulan dan juga gerakan teman-teman dari rumah masing-masing, diawali dari yang sempit dulu, nanti meluas ke lingkungan sekitar. Sebelum kita tutup,
kita mau minta teman-teman untuk open cam dulu. Kita mau foto bersama. Kita minta bantuan Mbak Resti untuk dokumentasi acara kita hari ini. Semua sudah cantik-cantik. Boleh di ini ya, dinyalain videonya. Silakan. Ada 1, 2, 3. Tunggu dulu. Oh iya, kita di Ibu Profesional ada tema tahunan di tahun ini, namanya adalah bersinergi menjadi inspirasi. Kita punya sebuah lambang, tangannya seperti ini. Tangannya Jadi gimana? ada lingkaran, kemudian kaitkan. Oh, Ya, kita foto bareng pakai lambang ini. Oke, foto sekali lagi ya. 1, Oke. 2. sebentar Mbak. Oke. Bentar. Oke, kita tunggu dulu Mbak Wulan. Bentar. Tadi gimana? Ini ya? Iya, Ini ya? betul sekali. Terus? Oke, 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Ini Kak. Bentar ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Resti atas bantuannya. Terima kasih banyak Mbak Wulan sudah hadir di malam hari ini. Juga terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Semoga gerakannya Mbak Wulan bisa ditularkan ke teman-teman semua, membudayakan literasi mulai dari mendengar, bicara, membaca, dan juga sampai ke tahap menulis. Baik, teman-teman, karena hari ini sudah lewat jamnya, saya sudah lewat lebih dari 20.30, jadi mohon izin undur diri. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan di hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Coffee for Change Rinjing Desktop selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Tutup.